Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat? Berjumpa lagi dengan saya Mr. Siswa dari Magetan. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris. Khusus untuk hari ini kita akan membahas materi untuk mereka yang kelas SD, kelas atas, kemudian SMP, kemudian SMA dan perguruan tinggi, serta umum. Nanti semua bisa mengikuti. Atau bagi kalian yang ingin really master in communicating English, menguasai komunikasi bahasa Inggris. Namun seperti biasanya sebelum kita mulai materinya, jangan lupa untuk selalu tekan subscribe bagi yang belum tekan, dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi siswa selanjutnya. Kemudian klik tombol like, share, and comments. Terima kasih. Well everybody, today we would like to talk about new materials, or today we are talking about part of speech. Hari ini kita akan membahas tentang part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Kelas kata adalah beberapa vocabulary dan the function of those vocabulary, yaitu fungsi-fungsi daripada vocab tersebut, kosakata tersebut. Dan ini penting bagi pendasaran pembelajaran bahasa Inggris. Ingat, pembelajaran bahasa itu langkah pertama adalah banyak menghafal kosakata sebelum masuk struktur. Kesalahan kita sebelum-sebelumnya adalah kita langsung masuk struktur, kita tidak punya kosakata, akhirnya kita tidak paham. Padahal kunci pembelajaran bahasa adalah mengetahui kelas kata, kemudian hafal kelas kata tersebut, kemudian baru masuk tata bahasa. Otomatis skill, speaking skill, listening skill, or other skill of English will be mastered by you all. Pasti skill yang lain akan kalian kuasai. Oke, kita langsung aja. Di sini kita akan membahas namanya part of speech. Part of speech itu adalah kelas kata. Dalam bahasa Indonesia artinya kelas kata. Kelas kata itu banyak sekali. Ada kata benda, ada kata kerja, dan ada kata keterangan, kemudian juga ada kata-kata yang lain. Namun pada hari ini kita akan fokus tentang verb lagi, verb, yaitu kelas kata yang namanya kata kerja. Ini adalah kelas kata yang pertama. Nanti ada kelas kata kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang pertama adalah kelas kata verb. Verb adalah fondasi dari seluruh pembelajaran. Oke, kita akan menghafalkan lagi. Kita akan menghafal dulu ya, ikuti saya. Accompany, accompany, accompany. Sekali lagi, accompany. Accompany artinya menemani. Kedua adalah bring, bring, carry, bring, carry. Bring sama carry artinya sama, yaitu membawa. Saya ulang lagi, bring sama carry artinya membawa. Kemudian buy, buy artinya membeli. Saya ulangi lagi, buy artinya membeli. Number 5, get, get artinya mendapat. Saya ulangi, get artinya mendapat. Kemudian take, take. Kalau ada A ketemu E, bacanya adalah A yang tengah kita tarik. Take, jadi T-nya taruh depan. Take, saya ulang lagi, take, take artinya mengambil. Tapi hati-hati, ada yang namanya take medicine. Take medicine artinya minum obat. Minum itu bahasa Inggrisnya seharusnya adalah drink. Tetapi ketika minum obat adalah pakai take. Jadi take medicine. Kalau misalnya contohnya minum aspirin, take aspirin. Take tablet, minum tablet, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian nomor 8, make. Make artinya membuat. Apa? Make. Make artinya membuat. Ini juga ada A ketemu E. Jadi bacanya adalah E, K-nya tarik, kemudian M-nya turunkan. Make. Jadi make artinya adalah membuat. Saya ulang lagi, make artinya membuat. Kemudian open, open, open artinya membuka. Saya ulang lagi, open artinya membuka. Kemudian
close, close, cover, shut. Ada close, ada cover, ada shut. Close, cover, shut artinya menutup. Ya. Lanjut nomor 13. Look at. Look at artinya melihat. See artinya juga melihat. Apa bedanya? Gini. Kalau look at itu melihat dengan seksama. Kemudian kalau see itu melihat sekilas. Dulu pernah ada suatu film telenovela itu perkataannya gini. Don't look at me, but see me. Don't look at me, but see me. Artinya jangan pandang saya kayak gitu, tetapi biasa-biasa saja lah memandangnya. Artinya kayak gitu. Don't look at me, but see me. Jadi kalau look at me itu artinya memandang. Mungkin si cewek yang ini yang ngomong si cowok ke ceweknya, don't look at me. Si ceweknya ini grogi dipandang sama pacarnya itu, dia bilang, si pacar bilang don't look at me but see me. Akhirnya si ceweknya melihat ketika cowoknya berkata ketika cowoknya memandangnya dengan pandangan yang sangat pandangan yang benar-benar serius. Akhirnya si ceweknya grogi, dia berkata don't look at me but see me. Dalam bahasa Indonesia artinya jangan pandangnya kayak gitu toh sayang, tetapi biasa-biasa aja lah. Nah, gitu, jangan itu tuh. Ya, hati-hati. See ketika ketemu dokter, bisa dentist, pokoknya intinya dokter. Ada dentist namanya dokter gigi, mungkin ada lagi dokter-dokter yang lain. See a doctor itu artinya periksa ke dokter, bukan lagi melihat dokter. Ya. Jadi look at artinya melihat dengan seksama, memandang dengan serius namanya look at. Kemudian see artinya melihat, see a doctor, periksa ke dokter. Nomor 16 ikuti saya, listen. Listen, T-nya tidak bisa dibaca. Listen. Listen artinya mendengarkan. Ini sama. Kemudian hear. Hear artinya mendengar. Bedanya kalau listen itu mendengarkan dengan seksama. Contohnya listen to the radio. Jadi dia mendengarkan radio dengan serius. Kalau hear hanya mendengar sekilas. Misalnya saya dengar ada tabrakan tadi. I hear there is an accident. There was an accident. I hear, saya dengar. Nah, itu. Ini intinya sekilas. Kemudian ikuti saya, smell. Smell artinya membau. Sekali lagi, smell artinya membau. Kemudian kiss. Kiss artinya mencium. Kiss. Talk. Talk artinya mengobrol. Sekali lagi, talk. Talk artinya mengobrol. L-nya tidak usah dibaca. Talk. Jadi bacanya talk gitu aja. Talk artinya mengobrol. Talk about you. Ngobrol tentang kamu. Speak. Speak artinya berbicara. Sekali lagi, speak apa? Speak. Speak artinya berbicara. Kemudian say. Say berkata. I say to you. Saya katakan. I say to you. Oke. Kemudian tell. Tell artinya bercerita. Can you tell me? Bisakah kamu menceritakan saya? Tell. Kita ulangi lagi dari nomor 20. Talk artinya mengobrol. Sekali lagi, talk artinya mengobrol. Speak artinya berbicara. Say berkata. Tell bercerita. Tell bercerita. Kemudian touch. Touch. Kalau ada CH itu agak tebal. Touch. Touch artinya menyentuh. Saya ulangi lagi. Touch artinya menyentuh. Ada istilah touch screen, layar sentuh. Kemudian hold. Hold artinya memegang. Hold artinya memegang. Kemudian sit down, duduk. Apa? Sit down, duduk. Kemudian stand up. Stand up. Stand up. Stand up artinya berdiri. Lanjut number 28. Turn on. Ini bacanya turn, bukan turun. Biasanya anak-anak keliru. Turun itu keliru. Turn biasa aja. Turn R-nya tidak usah dibaca. Turn pakai E. Turn on artinya menyalakan. Turn off artinya mematikan. Turn on menyalakan. Turn off
off, mematikan. Kemudian turn up, mengeraskan. Saya ulangi lagi, turn up, mengeraskan. Kemudian turn down artinya mengecilkan. Kemudian lock, mengunci. Lock artinya mengunci. Lockdown, dikunci total. Lockdown. Teach, CH tadi agak tebal. Teach artinya mengajar. Kalau pengajar teacher. Kemudian learn artinya belajar. Saya ulang lagi, learn artinya belajar. Cheat itu artinya menyontek atau curang. Bisa menyontek, bisa curang. Cheat artinya menyontek. Sekali lagi, cheat artinya menyontek. Kemudian borrow meminjam. Lend meminjami. Saya ulang lagi, borrow meminjam, lend meminjami. Send deliver. Saya ulang lagi, send deliver. Sekali lagi, send deliver. Send sama deliver artinya sama, yaitu mengirim. Kemudian fix repair artinya memperbaiki. Bedanya, fix ini khusus untuk watch atau jam tangan. Jadi memperbaiki jam tangan saja. Jadi fix itu hanya untuk jam tangan atau clock, jam dinding. Jadi hanya untuk jam saja. Kalau fix itu hanya untuk memperbaiki jam. Jadi misalnya saya memperbaiki jam tangan saya, I fix my watch. Atau saya memperbaiki jam dinding saya, I fix my clock. Kemudian kalau repair itu selain jam. Repair ini bisa memperbaiki mobil, repair car. Memperbaiki motor, repair motor. Memperbaiki mesin, repair mesin. Dan seterusnya. Jadi saya ulangi lagi, fix itu khusus memperbaiki jam. Kemudian kalau repair, memperbaiki mobil, bisa repair car, repair motorcycle, repair mesin, repair refrigerator, repair freezer, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada start. Start artinya memulai. Saya ulangi, start artinya memulai. Finish. Finish itu artinya bisa selesai, bisa menyelesaikan. Saya menyelesaikan masalah saya. I finish my problem. Jadi saya ulangi lagi. Memulai tadi adalah start. Kalau selesai, finish. Kemudian complete. Ini bacanya complete. Saya ulangi lagi. Complete. Apa? Complete. Complete artinya melengkapi. Complete artinya melengkapi. Clean artinya membersihkan. Clean, membersihkan. Saya ulangi lagi. Clean, membersihkan. Kemudian wash. Wash artinya mencuci. Saya ulangi, wash artinya mencuci. Lah, clean membersihkan. Maaf, ini kok sama. Clean, ini sudah ada di atas. Langsung aja. Mop. Mop artinya mengepel. Mop mengepel. Dust membersihkan dengan kemoceng. Kalau orang Jawa bilang nyulai. Jadi hati-hati. Membersihkan itu pakai clean, kemudian kalau pakai sulak, pakai kemoceng itu dust. Oke, berikutnya brush. Brush menyikat. Kemudian saya ulangi lagi, brush menyikat. Watch menonton. Apalagi watch menonton. Sweep menyapu. Saya ulangi, sweep menyapu. Put memotong. Put menotong. Miss merindukan. Saya ulangi, miss merindukan atau ketinggalan. Bisa merindukan, bisa ketinggalan. Kalau saya bilang I miss you, saya rindukan kamu. Kalau saya bilang I miss train, saya ketinggalan kereta. Bukan saya merindukan kereta. Ngapain merindukan kereta ya? Oke. Help. Help artinya membantu. Help. Kemudian throw. Throw artinya melempar atau membuang. Throw. Misalnya throw rubbish. Buang sampah. Throw rubbish. Kemudian cut. Cut artinya memotong. Saya ulangi, cut artinya memotong. Join artinya bergabung. Cut memotong, join bergabung. Take apart, ambil bagian. Saya ulangi lagi, take apart, ambil bagian. Come along. Come along artinya ikut. Ikut saya. Come along with me. Ikut. Hati-hati. Ada istilah follow. Follow itu tidak boleh. Misalnya ikut dengan saya. Bisa kamu ikut dengan saya? Can you follow me? Itu tidak bisa. Follow itu misalnya untuk mengikuti kata-kata, please follow my word.
atau mungkin follow my Twitter, follow my Instagram dan seterusnya, follow my Facebook. Bukan kok full dalam arti mengundang, bukan. Ikut dalam arti mengundang harus pakai come along atau join. Ya, ikut pramuka itu pakai join the squad. Ikut misalnya ikut baris berbaris ya join, pakai join. Tapi kalau ikut dalam arti media sosial itu pakai follow, mengikuti perkataan juga pakai follow, ya. Nah, teknik menghafalnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita hapus saja. Misalnya menemani adalah accompany, menemani accompany, membawa bring carry, membawa bring carry, menemani accompany, membawa bring carry, buy artinya membeli, membeli apa? Buy. Membeli buy, menemani accompany, membawa bring, membeli buy. Oke, saya kira dan seterusnya seperti itu. Teman-teman terus berlatih ya. Itu untuk materinya hari ini tentang part of speech bagian verb. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan tolong selalu ikuti channel ini dengan mengklik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi Mr. Sewo yang selanjutnya. Kemudian klik tombol like, share, and comments. And itulah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later and cheerio.